Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang bakal mewafatkan kita. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha penyayang. Atas kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu besar, nikmat yang luar biasa dan begitu dahsyat kepada kita hari ini, terutama kenikmatan keimanan kita kepada Allah, masih bertauhid kepada Allah. Raditu billahi rabba, kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Dan begitu pula kenikmatan yang besar, yakni dalam keislaman kita hari ini masih istiqomah memeluk agamanya, ad-dinul Islam. Maka yakinlah Islam itu kata dasar dari salama, yang artinya selamat, insyaallah. Yang hari ini kita masih berpegang teguh dalam jalan tali agama Allah, yaitu Islam, insyaallah akan hidupnya selamat dunia dan akhirat dengan catatan Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas, paripurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh nyata bagimu. Begitu juga kenikmatan rezeki, kenikmatan waktu, dan juga kebahagiaan fasilitas di dunia yang Allah berikan. Terlebih lagi udara, oksigen atau O2 yang hari ini masih kita hirup untuk bernafas kita dalam menjalani kehidupan. Dan Allah tidak meminta bayar spesial pun untuk membayar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya Allah memberi, harus membayar kita kepada Allah dengan mungkin satu hirup udara, 1 rupiah, dari mulai kita dilahirkan hingga detik ini, berapa oksigen udara yang sudah kita hirup, maka tak mampu kita untuk membayarnya. Begitu juga anggota tubuh yang masih berfungsi, jantung, paru-paru, dan organ tubuh lainnya, semua atas kehendak Allah. Maka gunakanlah jiwa dan raga kita ini untuk takarub inallah, untuk beribadah kepada Allah sebagai tujuan kita diciptakan olehnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan diri, menyembah kepadaku. Dan tak lupa salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian, beserta keselamatanlah bagi hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pada hakikatnya kita saling mendoakan dimanapun kita berada. Saudara pun yang muslim dimanapun mereka berada juga saling mendoakan ketika kita salat tasawuf awal dan akhir. Begitu indahnya ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama Islam, saling mendoakan dalam tanda catatan kita menjadi hamba yang soleh. Saudaraku hadirin
Jamaah salat subuh rahimakumullah, bil khusus yang saya muliakan orang-orang tua kami, ketua dan seluruh unsur pimpinan ranting Muhammadiyah Payamabar beserta Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah diberi kesempatan dalam hal menyampaikan sedikit tausiah ataupun pencerahan. Semoga Allah dan para malaikat hari ini memberikan rahmat kepada kita semua, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah nanti semuanya penghuni surga nanti bersama-sama di yaumil akhir nanti. Saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang pilihan dan tepat kemarin, dan kalau hari ini tanggal merahnya tepat 12 Rabiul Awal, kalau menurut kalender global tunggal semalam 12 Rabiul Awalnya 1447 Hijriah. Atau yang bertepat hari ini 4 September 5 September 2025. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah Muhammad SAW yang sejak kandungan sudah dalam kondisi yatim sebelum dilahirkan. Itu sejarah pamannya dan kakeknya yang menjaga beliau. Lantas ketika kita melihat beberapa sejarah yang mungkin kita sama-sama tahu, Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Sebenarnya 12 Rabiul Awal itu para ilmuwan ketika diteliti itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Nah, jemaah sekalian, ketika itu tahun gajah, yang sejarah ketika itu asbabun nuzul surat Al-Fil atau surat gajah itu jelas ketika itu khalifahnya dipimpin oleh Abdul Muttalib, yaitu kaki Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ketika itu beliau menjadi khalifah di zaman itu sampai terdengar berita bahwasanya pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka sampai terdengar itu apa kata beliau Abdul Muttalib? Sesungguhnya yang menciptakan atau mendirikan adalah Ka'bah adalah Allah, maka yang berhak menjaganya adalah Allah. Maka pergilah ke lereng-lereng bukit. Maka ketika itu penduduk Mekah yang tidak seramai sekarang ini, yang mungkin hanya bertenda, hanya sekeliling Ka'bah itu, pergi meninggalkan atau mengosongkan Ka'bah. Ya. Lantas ketika itu sudah mereka pergi, sampailah bala tentara itu, yang gajah itu juga makhluk Allah yang sudah tahu, gitu. Berhenti sehingga banyak perjatuhan ketika itu. Maka atas izin Allah kirim burung ababil itu. Ya. Maka ketika itu batu panas yang dilempari oleh burung ababil itu menghabiskan para bala tentara pasukan Abraha dan pasukannya itu. Maka Allah akhir ayat surah Al-Fil itu faja'alahum ka'isbin ma'kul. Mereka itu bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Artinya kalau daun dimakan ulat itu tinggal kerangka-kerangkanya habis hangus. Nah, gitulah sejarah itu ketika itu pula. Orang yang paling mulia, orang yang pilihan Allah Muhammad lahir ke dunia ketika itu. Nah, kalau diversikan ketika itu tahun miladiahnya tepat di tahun 571. Ya, 571. Nah, saudaraku, ini rahmati Allah. Kalau kita versikan sebenarnya usia Rasul yang kita ketahui itu 63 tahun. Ya, itu menurut kalender Hijriah sebenarnya, tahun Hijriah. Tapi kalau menurut tahun miladiah Rasul nggak sampai 63 tahun, kurang lebih 62 tahun. Nah, ketika itu Rasulullah Muhammad SAW lahir ke dunia dan diangkat menjadi utusan Allah. Muhammad diangkat menjadi utusan Allah usianya 40 tahun. Jadi sekitar tahun 611 miladiah. 600 kalau 571 ditambah 40 berarti 611 tahun. Tahun 611. Nah, ketika itu dakwah Rasulullah lamanya di kota Mekah selama 13 tahun. Ya, ketika itu dakwahnya yang pertama menerima wahyu di Gua Hira itu ya, dengan malaikat wujud aslinya. Ya, kalau kita lihat malaikat wujud asli itu di surah Al-Fatir itu jelaskan kan malaikat itu bersayap, ada yang 2, 3, 4. Tapi wallahu alam kita yang beriman dalam surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu cukup beriman yang ghaib. Ya. Maka ketika itu Rasulullah pulang menggeletar, ketakutan, selimuti Khadijah menyelimuti. Maka ketika surah Al-Alaq itu diturunkan, Iqra bismi rabbikal dan seterusnya itu,
Nah, ketika orang yang pertama di dunia ini menerima dakwah Rasulullah adalah siapa itu? Khadijah. Orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah Muhammad SAW adalah Khadijah. Nah, Bapak, saudaraku yang saya muliakan rahmati Allah. Nah, ketika itu proses dakwahnya apakah langsung terang-terang? Tidak, sembunyi-sembunyi. Dan hari ini kita bersyukur bisa berdakwah terang-terangan. Tantangan yang luar biasa ketika itu, sembunyi-sembunyi, gak lama baru terang-terangan. Nah, ketika sudah 13 tahun Rasulullah berdakwah, ya banyak tantangan. Ya, orang jahiliyah dan juga orang-orang kafir ketika itu tidak menerima lagi dakwah, maka memutuskan hijrah ke Madinah. Bersama siapa itu? Kaum Muhajirin. Ya, kaum Muhajirin. Ketika 13 tahun, berarti kalau 611 tadi ditambah 13 tahun, berarti tepat Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 624 Miladiah. 624. Hari ini 2025. Rasul lahir 571, berarti 1400 sekian tahun yang lalu. Nah, ketika tahun 624 itu hijrah. Nah, banyak juga tantangannya. Ketika sampailah di kota Yasrib, dulu belum Madinah, Yasrib. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu sampai di kota Madinah? Apa bapak-bapak kira-kira yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sampai ke kota Madinah apa? Iya, mempersatukan atau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Sebagian orang yang lebih hafal itu membangun masjid. Masjid apa? Jadi ketika mempersaudarakan itu kan hilang gitu kan. Tapi itu nggak salah, tetap itu juga dilakukan oleh Rasulullah membangun masjid. Nah, ketika itu 10 tahun dakwah di kota Madinah. Tapi apa nih? Menguasai dulu kekuasaan. Kalau bahasa kita kan jadi gubernurnya lah ketika itu. Jadi penguasa. Jadi kalau kita ingin berdakwah itu yang lebih, contoh misalnya negara kita tercinta ini, presidennya mengatakan kepada Polri, kepada TNI, musnahkan tempat-tempat maksiat. Selesai sebenarnya. Ya, gitu juga mungkin bupati kita ya kan dengan kerjasama. 24 jam, 1 kali 24 jam bersihkan tempat-tempat prostitusi dan sebagainya. Dan kami mohon dukungan kepada ormas-ormas Islam. Selesai semuanya. Itu kalau memang. Tapi ketika itu Rasulullah membuat namanya Piagam Madinah. Ketika itu ada kesepakatan MOU. Begitu juga orang kafir ketika itu hidup dengan damai antara Muslim dengan. Nah, itulah perjuangan dalam sejarah singkat Rasulullah. Jadi ketika 624 Hijrah, maka ketika tambah 10 tahun 634 kurang lebih, atau kalau di menurut Hijriahnya itu tahun yang 33 tadi, tapi kalau sebelum Miladiah mungkin sekitar 623. Ya, tahun 623 Rasul wafat untuk selama-lamanya. Nah, saat ini siapakah yang memperjuangkan perjuangan Rasulullah? Siapakah hari ini yang meneruskan visi dan misi Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam? Jawabannya saya, kita. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sudah wafat untuk selama-lamanya, risalah yang Rasul titipkan 2 perkara, Quran dan sunnahnya, Quran dan hadis. Maka daripada itu, sebagaimana perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah ini, yang hari ini juga banyak mungkin ya, sekuler Islam mungkin fobia dan sebagai tantangan kita. Ya. Bahkan hari ini juga dalam Islam juga banyak yang juga orang-orang munafik, misalnya tantangan kita. Maka kalau kita lihat ada beberapa poin penting ya, sebelum kita menyampaikan visi misi Rasulullah yang harus kita perjuangkan. Daripada sifat-sifat Nabi yang begitu mulia. Pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Benar, jujur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini berbicara jujur, jujur yang pertama adalah kepada diri kita sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Sejauh mana hari ini kita jujur kepada diri sendiri? Contoh kecil. Ketika hari ini hati kita ketika tahu itu yang tak baik, banyak hari orang yang tak jujur dengan dirinya sendiri. Hati kecilnya tahu itu tak baik. Ini mohon maaf. Ketika rokok, ya. Ketika rokok, ini mohon maaf kalau di sini dia merokok, tapi harus menyampaikan yang hak. Ketika jujur hatinya itu, kalau dulu mungkin banyak alasan, rokok dapat, aku beli katanya, aku nggak rokok dapat. Tapi di hari ini rokok sudah bacanya dirubah, rokok membunuh, betul gitu Pak?
Gambar-gambar yang kalau menurut saya gambarnya pun ekstrim gitu gambar-gambar. Tapi banyak orang nggak jujur tetap merokok. Tapi kalau dia jujur, ya itu, pasti insya Allah meninggalkan itu. Nah kemudian apalagi jujur sama-sama, istri, anak, kerabat dan semuanya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, berat, memang berat jujur itu. Tapi insya Allah pelan-pelan ya, kita harus bisa jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Dan mudah-mudahan sifat mulia atau daripada sifat Nabi itu memang betul-betul kita menjadi umatnya. Maka Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, jangan mengaku pengikut Nabi Muhammad ketika belum memiliki sifat demikian. Berikutnya apa lagi? Amanah. Amanah ini yang kita tahu ketika salah satu orang yang diberi amanah dan khianat, jelas jatuhnya munafik. Maka amanah yang paling penting adalah ketika kita hari ini yang memiliki pertama amanah diri kita sendiri. Contoh ketika Allah beri kesehatan, itu sebenarnya titipan Allah. Kita lahir, Pak, di dunia ini jantung itu masih original, baru itu. Jantung, paru-paru, nggak ada yang second. Nggak ada kan? Semua baru. Tapi kenapa hari ini justru orang itu merusak yang Allah titipkan, kesehatan? Karena Allah perintahkan halal dan thayyibah itu, makanan halal dan thayyibah itu sebenarnya menjalankan amanah Allah itu. Allah perintahkan makan halal dan thayyibah, baik. Tapi kenapa hari ini nggak menjalankan? Sudah Allah perintahkan, Allah amanahkan itu, jaga kesehatan kita hari ini. Yang justru kalau hari ini sehat, siapa yang menikmati kesehatan itu? Kita. Yang parahnya lagi ketika kita nggak menjaga kesehatan, kita juga menzolimi orang lain. Asap rokok itu, Pak, kalau kita yang ngisap sendiri, kita berarti menzolimi diri sendiri. Toh hari ini kita bagi-bagi asapnya sama orang lain, misalnya. Itu juga menzolimi orang lain. Ya. Ini yang susah sampaikan yang hak. Apalagi amanah yang jelas. Hari ini ya mungkin warga, hari ini mungkin amanah persyarikatan, mungkin kita punya jabatan di sebuah pekerjaan, profesi masing-masing, yang mungkin di pemerintahan, yang mungkin sebagai guru, semua ada amanah. Ya, apalagi terutama adalah amanah menegakkan agama Allah. Ini, ya kan? Sampaikan walau satu ayat. Ya kan? Nah, maka kaitannya dengan tabligh, menyampaikan. Itu dia. Maka hari ini saudaraku, Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat. Siapa yang meneruskan risalah Rasulullah? Kita menyampaikan. Jadi hari ini paling tidak mendakwahi diri kita sendiri, ya kan? Dan seluruh umat yang hari ini sebagai penerus risalah Rasulullah. Yaitu sifat yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatonah, cerdas, pintar. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara fatonah, Rasulullah itu pintar, cerdas dalam strategi perang. Rasulullah SAW itu pintar dalam berdagang, pintar dalam berdakwah, pintar dalam berniaga, pintar dalam berkebun, dan seterusnya. Nah, lantas hari ini sudahkah kita menjalankan bagaimana Rasulullah mencontohkan itu? Ya, berdagang bagaimana ya, berdagang yang baik, artinya apa? Tidak riba. Bagaimana berdakwah yang baik? Tidak otoriter, mungkin suka mengkafir-kafirkan orang misalnya gitu. Yang menyejukkan, yang damai. Ya kan? Begitu juga berkebun yang baik, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mungkin jihad hari ini belum saatnya, tapi suatu saat bisa jadi. Nah, gitu dia. Maka jihad kita dengan harta dan diri kita itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sudah wafat hari ini dan sifat-sifat yang mulia itu terus kita perjuangkan, tapi ada beberapa misi yang harus kita lanjutkan sebagai penerus risalah. Nah, insyaallah nanti sampai suruh ya. Jam berapa kita nih, Sur? 6.17 ya. Masih ada ya waktunya. Nah, adapun misi yang harus kita perjuangkan, yang kita lanjutkan sebagai umat Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad ini adalah yang pertama adalah memperkenalkan Allah untuk disembah. Ya. Memperkenalkan Allah untuk disembah. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku,
maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran surah Al-Anbiya ayat ke-25. Saudaraku yang rahimakumullah, jadi hari ini yang pertama yang harus kita lanjutkan memperjuangkan misi Rasulullah adalah bagaimana umat hari ini betul-betul memiliki tauhid yang mantap, akidah yang mantap, enggak goyah. Ya. Walaupun hari ini di masyarakat banyak yang hanya sekedar Allah statusnya sebagai Tuhan. Siapa Tuhanmu? Allah. Salat tadi subuh nak? Enggak. Hari ini. Ya. Maka salah satu ciri-ciri orang yang munafik itu beratnya salat subuh dan salat isya. Itu dia. Selain daripada yang tidak amanah tadi, kalau berkata dusta dan kalau janji dia ingkar. Salah satu tambahannya adalah ketika orang munafik itu berat salat subuhnya dan juga salat isyanya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hari ini akidah umat hari ini yang masih lemah, bahkan kita katakan mungkin bahkan salah. Ya. Kalau semalam berhari-hari yang lalu baru pulang dari Dairi. Islam di sana 28% Pak di Kabupaten Dairi, Sidikalang. Ya. Kemudian dari sana ada Mengkader, Baitul Arqam. Ya, kalau kita lihat perjuangan mereka lebih besar daripada kita hari ini. Gitu juga Safari Ramadan yang lalu ke Tanah Karo. Jadi Kabupaten Karo itu juga ketua pemuda Muhammadiyahnya namanya Abdul Muthalib. Namanya kakek Rasulullah. Terkejut saya. Siapa nama Abdul Muthalib? Cerita beliau, saya Mas, untuk memeluk agama Islami saya belajar 6 agama. Saya terpikir, kok 6 Mas? Setelah saya 5. Ada satu lagi, saya lupa apa disebutnya. Ini pokoknya ada satu kepercayaan agama di Karo itu. Jadi saya bilang, terus di mana Mas? Ya, saya beli semua kitabnya. Jadi kalau dia belajar Kristen, dibeli apa kitabnya. Kalau dia belajar Buddha, dia beli kitabnya sendiri Buddhanya. Jadi semua kitab saya beli Mas untuk mempelajari. Tapi alhamdulillah saya istiqomah dan saya mesti logikanya mesti ke Islam lagi. Saya bilang Masya Allah, saya doakan istiqomah Mas. Jadi ketika itu gimana Mas? Hari ini saya telepon masih ngurusi mamanya di Pancur Batu, ada rawat jalan kena kanker. Jadi beliau mesti ngasih makan mamanya. Belum bisa Mas berkegiatan di pemuda atau harapannya apa Mas? Saya bilang untuk kawan-kawan di sini, artinya pengurus pemuda Muhammadiyah jauh-jauh, ada yang 12 kilo, 15 kilo. Masjidnya itu yang sudah 2 kali dibakar. Lupa nama daerahnya saya. Masjid itu udah 2 kali dibakar. Ya. Nggak tahu katanya alasannya orang dalam gangguan jiwa, nggak ada itu maksudnya. Ini masjid ini 2 kali dibakar. Itu tantangan akidahnya luar biasa. Jadi harapan beliau, saya tanya, apalah harapan Mas untuk pemuda atau dalam arti kawan-kawan di sini? Saya ketika kawan-kawan istiqomah dengan keislamannya, saya bersyukur Mas. Coba lah. Cita-citanya adalah mempertahankan hari ini yang Islam di Tanah Karo itu, Kabupaten Karo itu dalam keislamannya. Luar biasa. Itu sangat minoritas. Nah, jadi itulah gambaran tantangan-tantangan untuk berdakwah dan istiqomah keislaman di tempat itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini tauhid kita bagaimana untuk menanamkan kepada rakyat. Toh hari ini juga ada orang tua yang merusak akidah anaknya. Contoh misalnya anak keluar maghrib atau keluar jauh. Di situ dia ada hantu. Banyak juga orang tua yang nampaknya sepele tapi merusak akidah. Sehingga anak secara psikolognya terganggu dia. Ya nggak tahu, tapi tahu hantu. Dalam Islam nggak ada hantu kan gitu. Yang ada jin setan. Itu dia. Ini dia. Sepele ibu-ibu sekarang, mama sekarang atau orang tua sekarang yang seperti itu merusak. Nah, apalagi jelas hari ini yang justru masih banyak yang mempercayai yang mungkin tahayul, khurafatnya itu. Nah, insya Allah itu sudah tuntas. Ya, dan mari sekali lagi kita ini, termasuk kemarin juga ya dulu masih SMA, kawan saya itu Pak Hindu dia, Cina di SMA Muhammadiyah saya. Jadi ketika itu beliau belajar Islam ya belajar. Bahkan kita buat acara mungkin pesantren kilat atau di PKTM ya itu kan. Nah beliau ikut, aku boleh nggak gabung katanya? Boleh. Yaudah kita mau puasa yang ngerasain buburnya dia. Kita tunjukkan. Tapi itulah tadi ketika dia mau masuk IPM, aku boleh nggak masuk pengurus IPM katanya? Tante ini oh nggak bisa, pokoknya nggak boleh. Ya udah kok ikut aja kegiatan. Tapi alhamdulillah Pak, ketika terus kita berkawan itu
apa namanya, menunjukkan Islam yang luar biasa kan, rahmatan lil alamin, untuk berkasih sayang. Ketika itu teleponnya saya di Jawa Timur, dia merantau. Assalamualaikum. Saya kira main-main, kau betul-betul lah kalau saya bilang. Assalamualaikum. Jangan gitu. Enggak, aku sudah Islam. Nangis saya Pak, langsung nangis. Telepon langsung, betul nih. Iya, alhamdulillah aku masuk Islam. Merasa bangga, luar biasa. Jadi masuk Islam kawan saya itu di Jawa Timur, dan beberapa hari kita usaha secara lancar, langsung naik nikah dia dengan orang Jawa, berangkat haji plus dia suami istri, masya Allah. Saya dengar istiqomahnya di, semoga Allah terus mempertemukan istiqomah dalam keislaman. Itu Pak. Jadi kita menanamkan akidah kawan-kawan itu pelan-pelan. Nggak bisa kita paksa-paksa orang seperti itu dakwah. Nah itu perjuangan Rasul yang harus kita perjuangkan Pak. Ini enggak. Cemana orang mau masuk Islam awak ekstrim-ekstrimnya nih. Atau masa wasatiyah itu perlu Pak. Enggak lemah kali, enggak keras sekali, tengah. Itu wasatiyah. Itu adalah. Nah, ibu yang bapak yang memuliakan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menegakkan dan menjaga agama Allah. Nah, ini dia. Kalau tadi adalah memperkenalkan Allah untuk disembah, bagaimana tauhid itu, baik itu yang di luar Islam, kemudian yang Islam juga dikuatkan akidahnya. Yang kedua, misi Rasulullah adalah menegakkan dan menjaga agama. Quran surah At-Taubah ayat ke-33 dan juga dalam Quran Shaf ayat ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau kari musyrikun. Nah, Allah berfirman, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atasnya segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membenci. Pak, hari ini gak semua orang senang dengan Islam. Gak semua. Toh yang di Islam aja pun ada yang menyalah-nyalahi aturan. Apa itu ya, contoh misalnya hari ini di Langkat, ya Matfa mungkin kan gitu, yang sudah terkenal. Kalau di YouTube, di media, kampung kasih sayang, wah agak naik deh sedikit ini. Kau tahu dalamnya apa? Apa namanya? Menyimpang daripada Quran dan hadis itu. Istrinya terakhir kalau Pak Solidar kemarin 13. Semalam saya pelatihan setengah bulan lalu di MUI, itu dibahas juga. Saya tanya lah, kenapa MUI tidak bisa menulis? Apa alasannya? Gara-gara itu Pak, ketua MUI kita dipanggil Polda, dilaporkan. Saya bilang alasannya, ya sampai sekarang berdiri dengan tegak kan di Telaga Said itu, yang istrinya mungkin sudah lebih daripada 13. Nah, ini tantangan kita. Itu di intern kita, yang di Islam sendiri pun ada yang juga menyalahi daripada Quran dan Sunnah, apalagi yang di luar Islam, fobia Islam, anti Islam, benci Islam. Nah, hari kita sebagai penerus risalah Rasulullah, bagaimana orang cinta Islam, bagaimana orang di luar yang belum Islam tidak memandang negatif tentang Islam. Dari apa? Ya udah sikap kita. Dari mulai bagaimana kita mencontohkan yang baik. Ini salah satunya. Nah, maka daripada itu, kalau kita lihat sejarah ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika berpapasan dengan orang kafir ketika itu, wahai Muhammad, ketika engkau memang betul-betul utusan Allah, kau tunjukkan aku mukjizat ataupun kekuasaan. Apa kata Rasulullah? Apakah aku ketika melihatkan sebuah sesuatu kau mau masuk Islam? Iya. Apa ketika itu? Ketika itu Rasulullah membelah bulan dengan tunjuk tangannya. Itu bulan sekarang nih Pak. Itu bulan itu pernah terbelah di zaman Nabi, yang antara timur dan barat terpisah. Apakah ketika itu orang kafir langsung masuk Islam? Apa katanya? Sesungguhnya engkau betul-betul tukang sihir yang hebat. Jadi hari ini Pak, itu zaman Nabi. Nah kalau hari ini kita berdakwah, menyampaikan yang hak, yang benar, belum tentu mereka mau masuk Islam. Apalagi memang orang yang sudah benci Islam. Itu dia. Ya. Jadi sejarah itu, surat apa itu? Qamar ya. Itu asbabun nuzul surat Qamar itulah sejarahnya. Maka surat pernah bulan terbelah itu salah satunya sejarah Rasulullah ketika membelah bulan. Asbabun nuzul ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya yang ketiga, singkat kalian ya. Yang ketiga adalah membawa berita gembira. Ternyata visi atau misi Rasulullah yang harus kita lanjutkan, bawa berita gembira. Ya. Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-165, "Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna nasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rasul."
Wallahu wa kana Allahu azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita Pak, nggak ada nanti kita itu sampai di hadapan Allah nanti belum ada sampai kebenaran sama aku, nggak laku lagi itu. Hari ini sudah ada Quran, hari ini sudah hadis Rasulullah. Kalau di sana tidak ada Allah, kita itu ngelak-ngelak, belum sampai kebenaran sama aku, nggak laku lagi. Maka kenapa Rasul sudah menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada kita hari ini? Walaupun hari Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu sudah wafat, tapi paling tidak kita bisa belajar dengan hadis peninggalannya, perkara-perkara yang itu Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi hari ini sebagai penerus risalah Rasulullah, penerus misi Rasulullah, kita harus menyampaikan kabar gembira bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Contoh misalnya kabar gembira yang salah satu yang saya sampaikan ini, ketika hari ini kita berwudu, ya kan, dengan betul-betul ikhlas, dengan niat ikhlas dan cara tuntunannya sesuai dengan Rasulullah. Ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mereka tidak membicarakan antara keduanya, artinya nggak ngomong-ngomong lagi, langsung salat 2 rakaat, salat sunnah, wudunya, maka Allah bukakan pintu surga yang ke-8 dan terserah dia mau masuk yang mana saja. Hadisnya sahih itu kan? Itu kabar gembira bagi kita yang rajin berwudu, menjaga wudu. Ya kan? Apalagi salah satunya orang yang menjaga wudu itu termasuk bukan mau sholat aja berwudu. Rasul itu mau tidur berwudu. Dan apa kata Nabi? Yang wudunya apa? Akan dijaga oleh malaikat, didoakan oleh malaikat ketika dia sedang tidur, Masya Allah. Bahkan ketika kita hari ini, kalau ketika melihat Rasulullah itu menjawab salam aja, Assalamualaikum, Rasul itu ketika itu batal, Rasul tayamum untuk menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kondisi wudu mendoakan orang. Tapi hari ini kita kadang sepele gitu. Dan salah satu orang yang menjaga wudu didoakan malaikat. Dan ketika kita berkendaraan, mohon maaf, terjadi hal yang tak diinginkan, kecelakaan, meninggal, mati, ruhnya itu dia akan dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Sejauh mana hari ini kita menjaga wudu kita? Ini salah satu. Masih ada waktu? Habis? Cukup ya? Saya kira itu salah satu. Sebenarnya banyak lagi kalau kita kaji, insya Allah di kesempatan waktu. Tapi paling tidak hari ini kita istiqomah dengan keislaman kita, tauhid kita mantapkan, dan semangat berdakwah kita teruskan, termasuk sunnah-sunnah yang hari ini ittiba. Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Tapi kalau kita mengharapkan syafaatnya, harus juga betul-betul ittiba. Kita mengharapkan syafaat tapi tidak menjalankan sunnahnya. Ini jauh. Dan mudah-mudahan kita hari ini betul-betul menjadi hamba Allah yang istiqomah dengan menjalankan sunnah itu. Barakallah. Kita tutup dengan para kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.